Di zaman ini, berhala bukan lagi patung. Ia berwujud pikiran yang tak mau bergerak. Ia hidup dalam kepala yang kaku, merasa paling benar, menolak belajar ulang. Ia tak terlihat, tapi mengikat manusia lebih kuat dari batu. Dan banyak orang menjalani haji, tanpa menyadari bahwa yang seharusnya disembelih bukan hanya kambing, tetapi pikiran yang membeku. Haji bukan sekadar perjalanan menuju Mekah. Ia adalah perjalanan ke dalam batin. Tidak semua yang menapakkan kaki di tanah suci membawa pulang kesucian. Tidak semua yang menyelesaikan rukun telah melewati ruang kesadaran. Sebab tubuh bisa tawaf, tapi pikiran masih berputar pada pencitraan. Kaki bisa berjalan di Mina, tapi hati tetap terjebak pada gengsi dan status. Ritual bukan tujuan. Ia adalah kendaraan menuju kedalaman. Tapi bila kendaraan dijadikan panggung, maka perjalanan akan kehilangan arah. Islam tidak semata-mata perintah gerakan, tetapi panggilan untuk kehadiran jiwa. Ia bukan sekadar mengatur apa yang dilakukan, tetapi membentuk bagaimana manusia merasakan, memahami, dan melepaskan. Masalah hari ini bukan kekurangan ibadah, tetapi kehilangan kedalaman. Banyak yang melaksanakan, tapi tidak menghayati. Banyak yang menyelesaikan prosedur, tapi tidak mengalami perubahan. Haji menjadi checklist, bukan transformasi. Kurban menjadi rutinitas, bukan latihan melepas. Maka manusia pulang dengan gelar, tetapi tidak membawa kesadaran. Setiap prosesi dalam haji adalah simbol batin. Ihram adalah pengosongan identitas palsu. Tawaf adalah pengakuan bahwa hanya Tuhan pusat segalanya. Sa'i adalah cermin perjuangan di tengah keputusasaan. Wukuf adalah kesediaan berdiri di hadapan diri sendiri. Tapi jika itu semua dilakukan tanpa menyentuh hati, maka ia hanya menjadi gerakan tubuh tanpa ruh. Spiritualitas tidak bisa dibeli dengan visa. Ia tidak menempel pada kain ihram. Ia tidak tergantung pada dokumentasi perjalanan. Ia hanya lahir saat manusia berani melepas. Melepas keakuan, hasrat, kemarahan, pencitraan, dan ketakutan. Maka haji sejati terjadi bukan di Makkah, tapi di ruang jiwa yang mulai jujur dan sadar. Banyak yang bertanya, apakah ritual lebih penting daripada spiritualitas? Atau cukupkah spiritual tanpa menjalani syariat? Jawabannya bukan memilih, tetapi menyatukan. Ritual tanpa jiwa adalah tubuh tanpa napas. Spiritual tanpa pijakan adalah angin tanpa arah. Keduanya harus saling melengkapi, agar lahir manusia yang utuh, yang bertindak benar dan merasakan kebenaran. Agama tidak memisahkan keduanya. Ia mengajarkan sujud dan kejujuran. Ia menyatukan zakat dan empati. Ia menjadikan puasa sebagai alat mendidik batin. Haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi pernyataan batin, bahwa dunia ini fana, dan hanya Tuhan yang layak menjadi pusat. Maka jika seseorang kembali dari haji masih marah, angkuh, dan tamak, maka mungkin hanya tubuhnya yang berangkat. Jiwanya belum ikut. Berhala hari ini tidak berdiri di alun-alun. Ia tinggal dalam pikiran-pikiran yang keras kepala, menolak perubahan. Ia muncul dalam kesombongan yang menyamar sebagai kesalehan. Ia hidup dalam ritual yang kosong, dalam lisan yang fasih menyebut nama Tuhan tetapi tak gentar menyakiti sesama. Berhala itu tidak perlu disembah. Cukup dibiarkan bertahan dalam kepala, dan ia akan tumbuh menutupi cahaya kesadaran. Tugas besar umat manusia adalah meruntuhkan berhala-berhala itu. Berhala gengsi, kekuasaan, citra diri, dan ketakutan kehilangan. Sebab selama masih ada yang lebih dicintai daripada kebenaran, maka itulah Ismail yang belum disembelih. Dan haji sejati takkan pernah selesai sebelum keberhalaan itu diruntuhkan dengan jujur.
Kita hidup di era yang memuja performa. Maka jangan heran jika ibadah menjadi konten, bukan kontemplasi. Jangan terkejut jika gelar haji lebih dikagumi daripada akhlak. Jangan heran bila rumah besar dan mobil mewah dianggap lebih penting dari sikap rendah hati. Padahal inti agama bukan di sana. Intinya adalah, apakah hatimu lebih bersih setelah beribadah? Pendidikan spiritual hari ini butuh perubahan. Anak-anak diajari gerakan salat, tapi tidak diajari bagaimana menghadirkan hati. Mereka menghafal doa, tapi tidak diajari kepada siapa mereka bicara. Mereka tahu tentang puasa, tapi tidak memahami maknanya. Maka generasi pun tumbuh dengan hafalan penuh, tapi jiwa kosong. Ritual dijaga, tapi ruh tidak disertakan. Inilah saatnya mengembalikan keseimbangan. Mengajarkan bahwa Islam bukan hanya tentang syariat, tapi juga tentang kehadiran. Bukan hanya tentang gerakan, tapi juga tentang kehalusan batin. Haji sejati adalah refleksi. Sudahkah kita membersihkan hati sebelum membersihkan tubuh? Sudahkah kita melepaskan amarah sebelum melempar jumrah? Haji sejati bukan tujuan akhir. Ia adalah awal dari kehidupan baru. Hidup yang lebih jujur, lebih rendah hati, lebih mencintai. Tidak haus pujian, tidak tergila-gila panggung, tidak rakus pengakuan. Sebab orang yang telah berhaji dengan jiwa akan menyadari bahwa yang paling suci bukan tempat, tetapi niat. Yang paling indah bukan dokumentasi, tapi perubahan batin. Haji sejati akan membentuk manusia yang tidak perlu disebut haji agar dihormati. Cukup akhlaknya yang membuat orang tenang. Cukup tutur katanya yang lembut. Cukup kehadirannya yang menyejukkan. Sebab ia sudah sampai pada pemahaman bahwa Tuhan tidak menunggu di Ka'bah, tetapi di dalam hati yang bersih, lapang, dan jujur. Maka jika belum mampu pergi ke tanah suci, mulailah berjalan ke dalam diri. Bukan soal jarak, tetapi kejujuran. Bukan soal tiket, tapi kesediaan melepas. Setiap kali engkau memilih memaafkan, menahan ego, mencintai tanpa pamrih, dan berkata jujur meski menyakitkan, disitulah engkau sedang berhaji. Disitulah engkau sedang menyembelih berhala-berhala pikiranmu sendiri. Inilah keseimbangan antara ritual dan spiritual. Keduanya bukan dua sisi yang saling menegasikan, tetapi satu jalan yang saling melengkapi. Ritual menumbuhkan disiplin lahir. Spiritualitas membentuk keluhuran batin. Bersama-sama, keduanya menjadi jembatan menuju keutuhan jiwa. Karena yang kita cari bukan pengakuan manusia, tetapi kehadiran Tuhan dalam hidup yang sederhana, bersih, dan penuh kasih.